Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang DITII. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahaya Melani Simanjuntak, saya dari kelas 12-3. DITII adalah sebuah gerakan bersenjata yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Pemberontakan ini bukanlah peristiwa tunggal di suatu tempat, melainkan serangkaian pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dari tahun 1948 hingga awal 1960-an, dengan tokoh sentralnya adalah Sekarmatji Maridjan Kartosuwiryo. Latar belakang pemberontakan DITII berakar dari kekecewaan sekelompok umat Islam terhadap pemerintah Indonesia yang baru merdeka. Penyebabnya ada 4. Yang pertama, kekecewaan terhadap perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian ini dianggap sangat merugikan Republik Indonesia karena mempersempit wilayahnya. Yang kedua, penolakan terhadap ideologi negara. Kelompok DITII menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang ketiga, ambisi politik Kartosuwiryo. Sebagai tokoh karismatik, Kartosuwiryo memiliki ambisi pribadi untuk memimpin negara Islam yang didirikannya. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan politik. Situasi ekonomi yang buruk pasca kemerdekaan dan ketidakstabilan politik dirasakan oleh sekelompok ini sebagai kegagalan pemerintah sekuler. Kronologi dan wilayah pemberontakan. Pemberontakan DITII menyebar ke beberapa daerah dengan tokoh dan waktu yang berbeda-beda. 1. DITII Jawa Barat 1948 sampai dengan 1962. Tokoh Sekarmatji Maridjan Kartosuwiryo awal mula diproklamasikan secara resmi pada 7 Agustus 1949 di desa Cisampah, Tasikmalaya. Kartosuwiryo memanfaatkan ditariknya pasukan Siliwangi ke Yogyakarta untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. DITII Jawa Barat dikenal sangat militan dan melakukan perlawanan bersenjata yang panjang dan menguras sumber daya pemerintah. Setelah operasi militer bertahun-tahun, Kartosuwiryo akhirnya ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Siliwangi di Gunung Rancabentang, Majalaya pada 4 Juni 1962. Ia kemudian diadili dan dihukum mati. Penangkapan ini menandai berakhirnya pemberontakan DITII di Jawa Barat. Yang kedua, DITII Aceh 1953 sampai dengan 1962. Tokoh Daud Beurewe. Awal mula Daud Beurewe memproklamirkan Aceh sebagai bagian dari NII pada 21 September 1953. Kekecewaan masyarakat Aceh karena status Aceh yang diturunkan dari daerah istimewa menjadi hanya sebuah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Janji pemerintah untuk memberlakukan syariat Islam juga dianggap tidak ditepati. Pemberontakan ini berakhir bukan dengan kekuatan militer, tetapi melalui jalan damai yang dikenal dengan Ikrar Lamte pada 1962. Pemerintah pusat mengembalikan status Aceh sebagai daerah istimewa dan memberikan otonomi yang lebih luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Yang ketiga, DITII Sulawesi Selatan 1951 sampai dengan 1965. Tokohnya Kahar Muzakar.
Awal mulanya, Kahar Muzakar dan pasukannya ingin diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disebut ABRI. Namun, karena tuntutannya tidak dipenuhi, ia memutuskan untuk memberontak dan pada 17 Agustus 1951 menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo. Kahar Muzakar tewas dalam penyergapan oleh pasukan TNI pada 3 Februari 1965 di Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara. Yang keempat, DITII Kalimantan Selatan 1950 sampai dengan 1959. Tokohnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah seorang mantan perwira TNI yang memberontak dan membentuk gerakan sendiri yang kemudian menyatakan diri sebagai bagian dari DITII. Ibnu Hajar menyerahkan diri kepada pemerintah pada 1959 setelah diberi janji pengampunan. Namun, ia kemudian dihukum mati karena dianggap mengingkari janji penyerahan dirinya. Dampak dan akhir pemberontakan. Yang pertama, korban jiwa dan penderitaan rakyat. Pemberontakan ini menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, baik dari pihak TNI maupun rakyat sipil yang terjebak di antara dua kubu. Rakyat di daerah konflik hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Yang kedua, pembebanan ekonomi. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk operasi militer guna menumpas pemberontakan yang membebani perekonomian nasional yang masih muda. Yang ketiga, konsolidasi kekuatan TNI. Operasi penumpasan DITII menguji dan memperkuat kemampuan tempur TNI dalam menghadapi ancaman dalam negeri. Yang keempat, penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berakhirnya pemberontakan DITII memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI, serta menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama tertentu, melainkan negara Pancasila. Yang kelima, warisan ideologis. Meskipun pemberontakan bersenjata telah ditumpas, ideologi pendirian negara Islam tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Kesimpulannya, pemberontakan DITII adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan. Gerakan ini muncul dari persilangan antara kekecewaan politik, ambisi pribadi, dan perbedaan ideologis yang mendasar tentang bentuk negara. Penumpasannya membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade dan melibatkan kombinasi pendekatan militer yang keras, atau seperti di Jawa Barat, dan solusi politik yang bijak seperti di Aceh. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang betapa kompleksnya membangun nation state Indonesia yang majemuk.